Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, aku mau kasih informasi penting nih guys, bahwa sebenarnya kucing, singa, harimau, dan juga citah itu merupakan satu jenis loh guys. Nah, kenapa kok kayak gitu? Yuk kita temukan alasannya di video berikut ini ya. Ya, halo guys, kembali lagi nih di channel Study with Valerio. Nah, sesuai dengan opening yang sudah bilang tadi, dan juga judul dan thumbnail yang ada di YouTube, kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, mungkin kalau yang terlintas di pikiran kalian kalau keanekaragaman hayati itu bermacam-macam hewan gitu ya guys ya, atau hewan dan tumbuhan yang ada di dunia. Nah, itu tepat sekali guys, aku kasih simpulan ke kalian. Nah, tapi sebenarnya keanekaragaman hayati itu kalau dipecah-pecah itu banyak jenis-jenisnya lagi guys, dan ada contoh-contohnya di setiap jenis itu. Nah, mungkin kalau kalian yang masih belum tahu, kalian bisa tonton di video kali ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi pertama kali pada saat aku upload, oke? Dan juga jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga komen. Nah, tapi aku ingatkan lagi guys, di description box itu sekarang Study with Valerio sudah menyediakan yang namanya fitur latihan soal dan juga fitur kelas ya. Nah, kalian cuma tinggal klik link yang ada di judul latihan keanekaragaman hayati, dan juga klik link yang ada di Study with Valerio Class, karena tenang aja itu semuanya gratis ya guys ya untuk kalian semua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman hayati itu bisa disebut dengan biodiversitas, atau dalam bahasa Inggris adalah biodiversity, yaitu keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies, dan juga ekosistem. Tapi intinya dari sekian panjang pengertian itu, keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup ya guys ya, dari semua sumber. Jadi bisa daratan, lautan, misalnya di permukaan tanah, di dalam tanah, di udara, dan lain sebagainya ya guys ya. Pokoknya yang termasuk lokasi atau tempat. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu adalah poster mengenai Hari Keanekaragaman Hayati. Nah, ada yang tahu Hari Keanekaragaman Hayati itu kapan? Kan bisa tulis di kolom komentar sebelum aku lanjutkan video ini ya. Jadi, bagi kalian yang menjawab Hari Keanekaragaman itu 22 Mei, itu benar sekali ya guys ya. Jadi Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity itu diperingati setiap tanggal 22 Mei. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ini ada peta dunia. Kita bukan belajar tentang geografi, oke, atau geografis, bukan geografis ya. Geologi mungkin ya, pokoknya mengenai dunia-dunia itu kita bukan, tapi kita akan belajar mengenai hewan-hewan yang ada di setiap pulau di Indonesia. Tapi kita akan bahasnya itu sekilas aja, bukan sampai pulau-pulau yang terpencil. Kita akan belajar 5 pulau atau kurang lebih 6 pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama itu di Sumatera, kita punya hewan gajah. Nah, ini pasti semua tahu ya, hewan gajah ini si hidung panjang, oke, atau belalai. Dan yang paling diincar oleh para pemburu itu sebenarnya gadingnya ya. Tapi kasihan sekali sebenarnya gajah kalau dibunuh untuk hanya diambil daging, gadingnya saja ya guys ya, sampai mau bilang daging saya. Jadi yang diambil itu adalah gadingnya ya, itu yang paling berharga dari seekor gajah. Lalu di Pulau Jawa itu ada badak, oke, badak Jawa itu badak bercula 2 yang ada di sana.
Lalu ada hewan tarsius di Sulawesi. Nah, mungkin bagi kalian yang tidak tahu, tarsius ini adalah hewan unik ya guys ya, karena matanya dia itu besar sekali dan ada warna kuningnya di sekitar matanya itu ya. Lalu ada rusa, ini rusa bawean yang saya maksud, jadi tentunya ada di Jawa. Lalu ada komodo, ini ada di NTT. Lalu ada burung cendrawasih. Nah, ini juga pasti semua orang tahu ya, ini burung dengan bulu yang paling indah, paling cantik karena gradasi warnanya itu bagus banget ya guys ya. Dan yang terakhir ini adalah bekantan dari Kalimantan. Oke, jadi bekantan ini semacam monyet ya guys ya, tapi hidungnya dia itu panjang sekali gitu ya. Jadi lebih panjang daripada monyet-monyet biasanya. Siapa yang sudah pernah lihat bekantan atau hewan-hewan yang ada di sini, kalian tulis di kolom komentar ya. Saya sudah pernah lihat kak gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar. Oke. Lanjut, jenis keanekaragaman hayati. Nah, sesuai dengan apa yang tadi sudah aku bilang, bahwa keanekaragaman hayati itu jenisnya banyak sekali ya guys ya. Yaitu ada yang namanya jenis gen, lalu spesies, dan juga ekosistem. Nah, kita akan bedah satu persatu ini. Apa saja contohnya? Yang pertama itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Wah, ada typo tuh di judulnya. Maaf ya guys ya, karena ini mungkin salah pengetikan. Kalau ada typo mohon dimaafkan. Jadi gen itu apa sebenarnya? Gen itu adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup dan diturunkan dari induk atau orang tua kepada turunannya atau pada anaknya. Nah, jadi gen itu kalau misalnya papa mama kalian itu ada yang tinggi, nah ada kemungkinan bahwa kalian itu juga tinggi gitu ya guys ya, karena ada kesamaan dari gen. Tapi hanya perbedaan sedikit saja pada gen itu bisa memutarbalikkan sifat dari orang tua pada anaknya gitu ya. Jadi bisa berbeda sifatnya. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya perbedaan susunan dan jumlah gen yang diturunkan dari induknya. Contohnya ini ada perbedaan warna bulu dan corak pada spesies. Karena di sini kita membicarakan itu hewan ya guys ya. Contohnya pada perbedaan warna bulu itu pada Felis silvestris status atau hewan kucing. Ada yang berwarna putih, coklat, abu-abu, dan juga hitam. Nah, sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan, itu perbedaan gen ya guys ya. Tapi semuanya itu sama, yaitu hewan kucing. Oke, lanjut. Keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau keanekaragaman tingkat spesies ini katanya itu lebih mudah diamati guys. Kenapa kok kayak gitu? Nah, kita coba simak penjelasannya ya. Jadi keanekaragaman tingkat spesies ini adalah beragamnya spesies organisme pada suatu tempat atau habitat. Keanekaragaman pada tingkat spesies ini lebih mudah diamati daripada tingkat gen. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena keanekaragaman tingkat spesies ini memiliki perbedaan yang jelas guys dalam hal morfologi. Nah, morfologi itu apa? Bentuk luar, penampilan, dan juga warna pada tubuhnya. Contohnya adalah dalam keluarga kucing atau famili Felidae. Contohnya itu ada kucing, lalu harimau, cheetah, dan juga singa. Jadi mereka berempat ini sebenarnya itu keluarga kucing ya guys ya. Tapi morfologinya saja yang berbeda. Misalnya kalau kucing ini kan bisa dipelihara ya guys ya, tapi mana mungkin kalau singa, cheetah, dan juga harimau itu dipelihara. Nah, karena mereka ini memiliki bentuk morfologi yang jauh lebih besar daripada kucing. Lalu keanekaragaman yang terakhir itu adalah tingkat ekosistem, yaitu makhluk hidup yang beragam selalu mengadakan interaksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik. Perbedaan letak geografis dapat menyebabkan perbedaan lama penyinaran, suhu, curah hujan. Nah, karena adanya perbedaan itu lokasinya itu jadi sifatnya lain-lain guys. Ada yang kering, ada yang lembab, bahkan ada yang penuh air. Contohnya laut ya guys ya.
Lalu ada yang kering sekali, itu ada padang pasir, savana. Itu contohnya ada hewan-hewan gajah, lalu zebra gitu ya guys. Ada yang lembab, misalnya hutan rawa, oke, dan juga ada hutan-hutan bakau seperti itu guys. Nah, konservasi itu sendiri itu ada dua ya guys ya, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ itu apa sebenarnya? Jadi konservasi in situ itu merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau karena adanya predator gitu ya guys ya. Contohnya dari konservasi in situ itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Hutan Kepulauan Karimata, lalu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Waikambas. Tapi itu sebenarnya masih banyak banget taman nasional dan juga cagar alam yang lain, tapi kita tidak bisa menyebutkan semuanya dalam satu video ini ya, nanti durasinya panjang sekali. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu adalah beberapa contohnya, itu ada seperti Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Komodo, oke? Nah, selain itu aku juga mempunyai fakta menarik, itu yaitu konservasi in situ lebih dipercayai lebih aman guys dibandingkan konservasi ex situ. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena langsung dilakukan di habitat aslinya dan makhluk hidup tersebut tidak perlu beradaptasi. Nah, karena bukan makhluk hidup ya, hewan itu lebih lama guys untuk beradaptasi dibandingkan manusia. Kalau manusia kan mungkin 1 hingga 2 hari kan sudah mudah ya untuk beradaptasi, tapi kalau hewan itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga repot ya kalau harus membuat hewan itu beradaptasi. Nanti ada yang bertengkar, bahkan bisa mati ya guys ya. Nah, sudah punah, nanti kalau mati kan lebih membahayakan. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu konservasi ex situ. Konservasi ex situ ini lebih dikenal dengan konservasi di luar lokasi, dengan pengertiannya adalah mode konservasi di mana konservasi spesies terjadi di luar habitat alami mereka. Contohnya itu ada kebun koleksi, kebun raya, plasma nutfah, dan juga kebun binatang. Untuk penerapannya itu ada kebun raya Bogor, kebun binatang Surabaya, lalu ada kebun binatang Ragunan, kebun koleksi kelapa, dan juga kebun plasma nutfah Cibinong. Untuk kalian yang belum tahu, foto-fotonya itu ada di sebelah kanan kalian ya, yang ada di lingkaran-lingkaran, itu adalah beberapa contoh dari konservasi ex situ. Video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, lalu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya, atau kalian mau video apa lagi tentang matematika, fisika, atau biologi lagi juga boleh. Kalian silahkan komen di bawah, atau kalau misalnya ada pertanyaan sekilas boleh DM di Instagram aku @valerionathan_02 atau message aku di Facebook Valerionathan Cahyono. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.